Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sasauli Arata Putri dari Program Studi Ilmu Hukum kelas HK20E dengan NIM 202000900078. Nah, di sini saya akan memulai presentasi di dalam mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Jasa Teddy Lesmana, SHMH. Dan di sini saya akan membawakan presentasi tentang konstitusi desa dan eksistensinya dalam regulasi di Indonesia. Nah, dalam abstrak ini, Herman Heller memaknai bahwa konstitusi hakikatnya mengalami 3 tahap, yakni konstitusi sebagai kenyataan, konstitusi dalam proses abstraksi, dan konstitusi dalam kodifikasi. Suatu konstitusi yang telah melewati siklus kodifikasi merupakan cermin bahwa ia telah menemukan wujud dan posisinya sebagai suatu kenyataan kehidupan sosial politik dalam masyarakat, atau setidaknya konstitusi tersebut dapat menggambarkan konsep fundamental dari sebuah negara atas mapannya pemikiran masyarakat. Nah, memahami pemahaman abstrak tersebut, konteks perumusan konstitusi sebagai abstraksi daripada nilai yang hidup dinamis di masyarakat, hukum dan perubahan masyarakat, khususnya masyarakat desa, pada masa reformasi yang mengalami pergeseran signifikan karena kesalahan abstraksi pada konstitusi, memposisikan desa sebagai salah satu subsistem pemerintahan yang telah eksis di masa negara Nusantara sebelum Indonesia tercetus, menjadikan desa telah memposisikan konstitusi pada masa tersebut tanpa melewati tahap abstraksi hingga kodifikasi, sehingga bentuk konstitusi sebagai hukum alam jauh sebagai hukum yang terdapat di dalamnya bersandar pada ketentuan ketuhanan atau hukum alam, jauh dari persepsi nilai yang dibangun pada skema rasionalitas dan logika peraturan. Kemudian pada pendahuluan. Di dalam zona ini ada tentang pendahuluan. Pemerintahan republik atau republik desa secara substansial telah ada sebelum Belanda masuk ke dalam Nusantara. Yang diceritakan dari masuknya kapal Belanda pada tahun 1596, dalam buku tersebut terdapat frasa republiken yang oleh Van Vollenhoven diartikan sebagai suatu pemerintahan demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep desa yang otonom merupakan sifat orisinil yang bukan termasuk sifat hasil adopsi dari luar. Sehingga desa diyakini sebagai basis penghidupan masyarakat setempat dan kesatuan masyarakat hukum atau Volksgemeinschappen yang menjadi cikal bakal terbentuknya suatu negara modern. Nah, perubahan hukum juga yang mempengaruhi kecenderungan sebuah komunitas desa didasarkan pada suatu hal yang lebih fundamental, yang karena pelabelan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kuasa lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru. Dengan proses abstraksi, di sisi lain, istilah konstitusi menurut Khairul Anwar adalah fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Ketika negara diartikan sebagai sebuah konstitusi yang diciptakan oleh manusia atau human creation tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Dalam hal tersebut memiliki kemiripan atas karakteristik yang dibawa oleh konstitusi sebagai faktor integres antara masyarakat desa. Desa dan bahasa hukum yang digunakan, namun konstitusi di sini masih terbentuk tradisional, layaknya konstitusi sebelum abad ke-18, di mana dianggap sebagai seperangkap prinsip-prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu komunitas. Nah, sehingga
Peran konstitusi desa adalah sebagai dasar hukum bagi desa untuk melakukan perkembangan atau perubahan atau penghapusan hukum yang eksis. Kemudian selanjutnya ada langsung ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini ada orisinalitas desa atau dengan dari praktik berhukum sudah ada sebelum konstitusi. Nah, sejarah perkembangan desa tidak lepas dari kajian terhadap insting manusia, di mana tiap kali ada sejumlah manusia dengan istri dan anak-anaknya, maka lazimnya mereka memilih suatu tempat kediaman yang sama. Dan pembawaan seorang manusia umumnya menegasi prinsip untuk hidup menyendiri perseorangan atau bertempat tinggal hanya dengan istri dan anak ataupun mengembara atau nomaden, tidak dalam suatu kelompok. Atas dasar insting tersebutlah manusia menempuh hidup dengan membentuk kelompok atau kumpulan yang turun-temurun atas dasar memperingan, mempelihara, mengusahakan, dan kepentingan bersama dalam hubungan yang erat dan teratur. Kemudian, memahami prinsip tersebut dengan menyimpulkan bahwa timbulnya desa diawali dari adanya seseorang yang mempunyai pengaruh besar sebagai katalisator sehingga dapat menggerakkan banyak orang untuk menjadi pengikutnya. Memahami prinsip tersebut menyimpulkan bahwa timbulnya desa diawali dari adanya seseorang yang mempunyai pengaruh besar terhadap semua orang untuk menggerakkan untuk menjadi pengikutnya. Dengan demikian, sekadar usaha untuk memotret hukum asli masyarakat dalam wilayah ini sebagai hukum yang lahir dari bumi Indonesia dan bukan yang dilahirkan dari luarnya. Karena kita ingin memahami hukum asli daerah itu dari kriteria-kriteria internal masyarakat asli Indonesia itu sendiri. Inilah tradisi hukum yang telah termanifestasi dalam masyarakat pribumi dalam masyarakat pribumi sebagai tradisi hukum yang berbeda dan memiliki karakteristik yang khas, sehingga sebagai sebuah subjek sering memunculkan resistensi, walaupun tidak menutup celah akan sifat tidak terstrukturnya ketika nilai-nilai asing masuk dan mempengaruhi unsur yang dominan di Nusantara. Nah, sehingga jelas konstruksi demikian memiliki prinsip atas asas relativitas kultural sebagai salah satu aspek yang dapat mendeskripsikan dimensi internal atas landasan berhukum desa yang telah eksis sejak pertama kali di wilayah Nusantara dibangun. Dan yang B ada identifikasi hukum adat sebagai objek normatif. Sebagaimana dikemukakan di bagian pendahuluan, ketika desa membuat sebuah hukum atau hukum adat, esensinya merupakan suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan perasaan keadilan dan kepatutan. Dalam formulasinya yang tradisional, hukum adat secara umum dicirikan oleh penyampaian yang dilakukan secara tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, karena informasi yang disampaikan dalam masyarakat dikomunikasikan secara lisan, hukum adat sangat jarang dikodifikasikan. Nah, adapun kodifikasi itu berlangsung, maka dia bukanlah sebuah aturan, melainkan sekedar pengecualian. Di beberapa tempat di mana kita mendapatkan sumber-sumber adat yang tertulis, seperti misalnya di Lombok atau di Bali, fungsi utama mereka secara umum terletak pada pernyataan-pernyataannya yang bersifat preskriptif. Orang-orang di tempat tersebut biasanya lebih tergantung pada daya ingat dan perasaan keadilan kolektif mereka daripada sumber hukum yang tertulis. Memang dapat dipahami bahwa sumber adat yang lebih besar justru tersimpan dalam tradisi lisan tersebut, di mana di dalamnya ungkapan-ungkapan yang perspektif maupun aturan hukum dapat digali. Karenanya, banyak pihak menemukan bahwa informasi lisan dari adat justru lebih kaya ketimbang sumber tertulisnya.
Kemudian hukum adat tidak pernah secara sistematis mengikuti metode legislasi ataupun kodifikasi, sebab ia merupakan manifestasi secara langsung dari perasaan, keadilan dan kepatutan yang dimiliki masyarakat secara umum. Dengan demikian, baik sumber maupun perkembangannya, hukum adat terletak dalam kehidupan masyarakat dan tidak tergantung pada proses teknis dari legislasi. Sejalan dengan prinsip tradisi lisannya, adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi para leluhur yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petua-petua sebagai sumber hukumnya. Yang C ada merangkai tentang, kemudian selanjutnya yang C ada merangkai tentang konstitusi desa dan telaahnya dalam regulasi tentang desa. Konstitusi desa merupakan unsur yang mendasari perubahan akan hukum yang mempengaruhi kecenderungan sebuah komunitas atau desa. Didasarkan karena sifatnya yang lebih fundamental, yang karena pelabelan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kuasa lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi. Ketika negara diartikan sebagai sebuah konstitusi yang diciptakan oleh umat manusia, atau human creation, tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Kemudian, pada telaah atas sebuah konstitusi umumnya tidak berdasarkan dan berasaskan atas legitimasi kekuasaan organ negara. Namun, atas legitimasi masyarakat atau constituent power, hal demikian dikarenakan atas terbentuknya sebuah negara sebagai mekanisme lanjutan untuk membuat sifat konkret dari sebuah konsensus atau general agreement dari masyarakat, sedangkan dasar keberadaan dan kedudukan konstitusi sebagai Constitution Act adalah kesepakatan umum atau persetujuan bersama atau general konsensus sebelum munculnya sistem yang mekanisme yang disebut negara. Sehingga sebelum masa transformasi dari Nusantara menuju Indonesia, keberadaan konstitusi desa diposisikan sebagai dasar hukum masing-masing masyarakat desa dengan karakteristik masing-masing yang terasumsi pada bagian pendahulu. Sebagai nilai tertinggi dalam mengubah beberapa norma tertulis dalam skala komunitas desa dikarenakan perolehan atas kepercayaan dan penghargaan atau mutual trust dan mutual respect. Nah, dengan beranggapan hal tersebut memiliki kemiripan atas karakteristik yang dibawa oleh konstitusi sebagai faktor integrasi antara masyarakat desa dan bahasa hukum yang digunakan, sehingga peran konstitusi desa adalah sebagai dasar hukum bagi desa untuk melakukan perkembangan atau perubahan atau penghapusan hukum yang eksis yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian di sini yang terakhir ada kesimpulan. Dalam kesimpulan, perspektif atas konstitusi desa di Indonesia telah memperoleh eksistensinya melalui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang menganulir semangat atas nilai-nilai hukum yang bersifat sintonik. Sebelum negara ini bernama Indonesia, pola demikian secara kontekstual ini terlaksana pada tahun 2014, sejak terannulirnya prinsip rekognisi dan subsidiaritas melalui Undang-Undang Desa. Nah, dalam perkembangannya pun, konstitusi desa itu tetap menjadi sebuah unsur yang mendasari perubahan akan hukum terhadap perkembangan dalam sebuah komunitas atau desa atau masyarakat. Hal demikian dikarenakan sifatnya konstitusi desa
yang lebih fundamental, yang karena pelabelan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kuasa lebih tinggi atau power, ya power yang lebih fundamental, yang dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi, karena hukum yang berada pada dasar cenderung yang tidak tertulis atau dirangkum dalam bahasa atau simbol yang sangat sederhana. Oke, thank you. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya meminta maaf sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.